Pendidikan yang baik bukan memberi semua hal, tapi memberi arah agar potensi berkembang secara maksimal. Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Hamal Yading, selaku pembicara pertama dari tim pro yang mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu penerapan kembali sistem penjurusan pada SMA, SMK, dan MA di Indonesia. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya memberikan definisi terhadap mosi ini. Kami percaya sistem penjurusan bukan sekedar pengelompokan, melainkan strategi penting untuk mengarahkan potensi siswa secara maksimal dan mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih terstruktur. Penjurusan berarti mengelompokkan siswa SMA ke jalur IPA, IPS, atau bahasa sejak awal masa belajar sebagaimana sebelum kurikulum merdeka. Saat ini, kurikulum merdeka memberi kebebasan memilih mata pelajaran lintas bidang. Meski fleksibel, sistem ini seringkali menyulitkan siswa dalam menentukan fokus dan arah pendidikan. Tim kami ingin menunjukkan bahwa sistem penjurusan adalah alat pendidikan yang terarah, efisien, dan membantu siswa belajar sesuai minat dan kebutuhan masa depan. Memasuki ranah argumentasi, Dewan Juri yang terhormat, perkenankan saya untuk membagi argumentasi menjadi 3 poin utama. Yang pertama yaitu penjurusan meningkatkan fokus dan kedalaman belajar. Dengan jurusan, siswa hanya mempelajari pelajaran yang relevan, membuat pembelajaran lebih fokus dan mendalam. Misalnya, siswa IPA bisa memaksimalkan waktu untuk fisika dan matematika tanpa harus mempelajari materi IPS. Dan yang kedua yaitu penjurusan membantu perencanaan masa depan. Siswa dapat mengembangkan minat dan bakat sejak dini sehingga lebih siap masuk jurusan kuliah atau dunia kerja yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu mencegah kebingungan dalam sistem bebas. Kurikulum merdeka membebaskan siswa memilih pelajaran, justru membingungkan, meningkatkan beban, dan menyulitkan konseling. Sebagaimana survei Litbang Kompas 2023 menyebutkan bahwa 52% siswa SMA bingung menentukan jalur kuliah karena tidak ada jurusan yang jelas. Contoh di SMA Negeri 8 Jakarta, siswa mengambil fisika dan sosiologi bersamaan padahal ingin masuk psikologi atau teknik. Akibatnya beban berat, fokus kacau, dan konselor pun kesulitan membimbing. Kami percaya penjurusan bukan pembatasan tapi pemetaan cerdas. Siswa membutuhkan arah yang jelas agar tidak tersesat di masa depan. Terima kasih, bangga menjadi tim pro. Kami tetap berdiri teguh bahwa penjurusan adalah alat strategis untuk menciptakan pendidikan yang terarah, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Nasari Koitoi selaku pembicara kedua dari tim pro akan melanjutkan dan memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Sistem tanpa penjurusan membuat siswa mencoba semua tanpa mendalami, dan hasilnya banyak siswa yang tenggelam karena tidak memiliki kekuatan spesialisasi. Menurut penelitian Gibehari et al. Pada tahun 2024, 4 dari 10 siswa mengatakan bahwa siswa membutuhkan kebebasan, dan fakta yang terjadi membuktikan bahwa bebas bukan berarti tanpa arah. Dalam dunia nyata pun, setiap orang harus memiliki jalur karir, dan penjurusan adalah latihan pengambilan keputusan yang realistis dan bertanggung jawab pada diri mereka masing-masing. Dalam sistem bebas seperti kurikulum merdeka, siswa harus memilih mata pelajaran lintas minat dan banyak di antaranya yang tidak siap untuk mengambil keputusan tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2024 telah mencatat bahwa peningkatan keluhan siswa SMA terhadap tekanan belajar akibat beban mata pelajaran yang tidak terfokus, khususnya pada sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka tanpa bimbingan yang kuat. Pada SMA Negeri 3 Surabaya, banyak sekali siswa kelas 11 yang mengaku menyesal telah memilih kombinasi pelajaran lintas jurusan karena tidak sesuai dengan rencana studi lanjutan yang mereka inginkan. Dan akhirnya mereka harus mengajar ulang materi-materi IPA atau IPS secara mandiri. Dan dengan adanya penjurusan, siswa akan lebih terarah sejak awal dan tidak perlu bingung untuk menyusun peta jalan akademik dan tekanan psikologi yang tetap bisa dikurangi. Fakta pada dunia kerja yang terlihat beberapa tahun terakhir bahwa beberapa perusahaan saat ini lebih menghargai lulusan yang punya keahlian atau spesialisasi sejak dini, dan penjurusan di SMA biasanya menjadi fondasinya. Maka dari itu, penjurusan bukanlah bentuk paksaan, tetapi bentuk solusi yang sistematik, dan kami sebagai tim pro yakin dengan adanya penjurusan, pendidikan Indonesia bisa lebih terstruktur, lebih adil, dan lebih siap menyongsong masa depan demi generasi emas 2024. Terima kasih. Siswa tanpa jurusan seperti kapal tanpa arah, berlayar ke segala penjuru tapi tak pernah sampai tujuan. Dengan jurusan IPA dan IPS, mereka diberi peta dan kompas untuk mengembangkan potensi secara terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pembicara ketiga dari tim pro akan menyimpulkan dan menegaskan kembali mengapa mosi ini harus diterima demi kemajuan pendidikan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, 3 poin utama kami. Pertama, penjurusan meningkatkan fokus dan motivasi karena siswa mendalami sesuai minat. Kedua, penjurusan membuat sistem pendidikan lebih efisien dan distribusi guru hingga jadwal pelajaran. Ketiga, penjurusan menyiapkan siswa menghadapi dunia nyata yang menuntut spesialisasi. Kami, tim pro, memperjuangkan pendidikan yang terarah, efisien, dan siap menghadapi masa depan. Perjurusan bukan pembatasan, ia adalah pembimbing langkah. Karena itu, kami dengan tegas mendukung mosi ini.
kasih